Bagaimana jika orang yang setiap hari kalian remehkan ternyata adalah orang paling berkuasa di ruangan itu? Bagaimana jika senyum sabar yang kalian anggap kelemahan justru adalah tanda kekuatan yang tak kalian pahami? Kisah ini bukan sekedar cerita tentang penyamaran, ini tentang hati manusia, tentang penyesalan, dan tentang satu rahasia yang membuat seluruh ruangan membeku dalam 1 detik. Tonton sampai akhir, karena akhir kisah ini akan membuat kalian berpikir ulang tentang cara kalian memperlakukan orang lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dukungan kalian adalah alasan cerita inspiratif seperti ini terus hadir untuk kalian. Pagi itu, langit masih berwarna abu-abu lembut ketika satu persatu lampu kantor kecil di sudut kota mulai menyala. Gedung itu tidak megah. Cat temboknya bahkan sedikit mengelupas di beberapa sisi, tapi dari dalam terdengar kehidupan yang pelan-pelan bangun. Suara kursi ditarik, mesin printer berdengung, dan dentingan sendok mengenai gelas kopi menciptakan irama pagi yang akrab. Di antara semua kesibukan yang baru saja bernafas, ada satu sosok yang sudah lebih dulu hadir. Hana duduk di meja kerjanya yang berada di pojok ruangan, punggungnya tegak, matanya fokus menatap layar komputer. Ia datang sebelum matahari benar-benar terbit, sebelum siapapun sempat melihatnya membuka pintu. Satpam yang bertugas bahkan sudah hafal. "Bahana lagi, Pak?" tanya petugas kebersihan tadi subuh. Satpam hanya tersenyum kecil. Ya, seperti biasa, dia selalu lebih dulu dari waktu. Tak ada yang benar-benar memperhatikan kebiasaan itu, karena bagi mereka Hana hanyalah pegawai biasa, tak penting, tak menonjol. Padahal setiap pagi saat ia menyalakan komputer, ia selalu menarik napas pelan, seolah sedang menyiapkan hati untuk menghadapi dunia yang akan kembali mengujinya hari itu. Penampilan Hana tak pernah berubah dari hari ke hari. Blus polos tanpa motif, rok sederhana, sepatu hitam yang ujungnya sedikit kusam, dan tas kecil yang warnanya sudah pudar karena sering dipakai. Rambut panjangnya jatuh rapi di bahu. Poni tipis menutupi sebagian dahinya. Ia tidak memakai perhiasan mencolok. Hanya sebuah kalung kecil yang tersembunyi di balik kerah bajunya. Banyak orang mengira ia tak peduli penampilan karena tak punya pilihan lain. Padahal, setiap lipatan bajunya disetrika rapi. Setiap langkahnya tenang, setiap geraknya seperti menyimpan keyakinan yang tak terlihat. Saat beberapa karyawan datang dan melewatinya, ada yang sekadar mengangguk, ada yang bahkan tak menyapa. Hana tetap tersenyum. Senyum itu bukan basa-basi, melainkan senyum yang hangat. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan dunia. Dalam hatinya ia sering berkata pelan, "Tak apa kalau mereka tak melihatku, yang penting aku tetap melihat mereka dengan baik." Dan anehnya setiap kali ia berkata begitu dalam hati, matanya selalu tampak lebih teduh dari sebelumnya. Menjelang siang, suara tawa mulai memenuhi ruangan. Rina, rekan kerjanya yang terkenal cerewet namun sebenarnya berhati lembut, berjalan mendekati meja Hana sambil membawa map tebal. "Han, kamu lagi?" katanya sambil meletakkan map itu pelan. "Disuruh lembur lagi? Ini kan kerjaan divisi lain." Hana mengangkat wajahnya, senyum tipis terukir di bibirnya. "Gak apa-apa, Rin, aku masih punya waktu." Rina menghela napas panjang. "Kamu tuh aneh tahu nggak? Orang lain kalau disuruh tambahan kerja pasti ngeluh. Kamu malah kayak seneng." Hana terkekeh kecil. "Bukan senang, cuma merasa dipercaya." Rina menatapnya lama, seperti mencoba memahami sesuatu yang tak terlihat. "Kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah marah dari kemarin." Hana menggeleng pelan. "Marah itu capek, Rin." Senyum lebih ringan di bawah. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Rina terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa, karena untuk pertama kalinya, ia merasa orang yang dianggap paling lemah di kantor justru terdengar paling kuat. Di balik meja-meja lain, bisikan kecil sering muncul setiap kali Hana lewat. Dua pegawai yang sedang mengobrol sambil menatap layar ponsel saling mencondongkan kepala. "Dia itu sebenarnya siapa sih?" bisik salah satunya. "Nggak tahu, kayaknya dari kampung. Soalnya bajunya itu-itu aja." Yang lain mengangguk pelan. "Iya, tapi dia rajin banget ya, kayak nggak punya kehidupan di luar kantor." Mereka tertawa kecil, bukan tertawa jahat, tapi cukup untuk menusuk jika didengar orang yang dibicarakan. Tanpa mereka sadari, Hana sedang berdiri di dekat dispenser air, menuang teh hangat ke dalam cangkir plastik. Ia mendengar semuanya,
setiap kata, setiap nada, setiap jeda. Tangannya sempat berhenti sebentar saat air panas hampir meluap, tapi ia segera menenangkan diri. Tenang, mereka hanya belum mengenalmu, bisiknya dalam hati. Lalu ia berjalan melewati mereka dengan langkah ringan, seolah bisikan tadi hanyalah angin yang lewat tanpa bekas. Namun jauh di dalam matanya ada kilau halus. Bukan luka, melainkan kesabaran yang sudah lama ia latih. Sore hari biasanya menjadi waktu paling melelahkan bagi semua orang. Monitor mulai dimatikan, kursi digeser, dan keluhan kecil terdengar di sana-sini. Tapi Hana masih duduk di tempatnya, memeriksa satu persatu berkas dengan teliti. Seorang pegawai pria mendekatinya sambil membawa setumpuk dokumen. "Han, tolong fotokopi ini ya. Aku harus pulang cepat." Ia mengatakannya tanpa rasa sungkan, seolah permintaan itu hal biasa. Hana menerima berkas itu dengan kedua tangan. "Baik," jawabnya lembut. "Makasih ya, kamu memang paling bisa diandalkan," kata pria itu sambil berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Dari kejauhan, Rina melihat kejadian itu dan berbisik kesal. "Dia enak banget nyuruh kamu." Hana hanya tersenyum. "Gak apa-apa." "Kok gak apa-apa terus sih?" tanya Rina setengah putus asa. Hana menatap tumpukan kertas di tangannya. Lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, karena setiap orang menunjukkan siapa dirinya, dari cara dia memperlakukan orang lain. Rina terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara. Pelan, tapi terasa berat. Dan di tengah suara mesin fotokopi yang mulai berdetak ritmis, tak ada satupun yang sadar bahwa wanita sederhana itu sebenarnya sedang mengamati dunia. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang sedang menilai hati manusia satu persatu. Malam hari, ketika sebagian besar lampu kantor sudah dimatikan dan suara kendaraan di jalan mulai jarang terdengar, Hana akhirnya melangkah keluar dari gedung kecil itu. Satpam yang berjaga mengangguk hormat. "Lembur lagi, Mbak?" tanyanya ramah. Hana tersenyum lembut. "Iya, Pak, biar besok nggak numpuk." Udara malam menyentuh wajahnya dengan sejuk yang menenangkan. Ia berjalan beberapa langkah menjauh dari kantor, melewati trotoar yang diterangi lampu jalan kuning redup. Tak ada mobil mewah menunggunya, tak ada sopir pribadi. Ia hanya berdiri sebentar, lalu sebuah sedan hitam berhenti pelan di hadapannya. Kaca mobil turun sedikit. "Selamat malam, Nona." Suara pria dari dalam terdengar penuh hormat. Seketika raut wajah Hana berubah, bukan dingin, bukan sombong, melainkan tenang seperti seseorang yang kembali ke dunia aslinya. Ia membuka pintu dan masuk. Saat pintu tertutup, dunia sederhana yang ia perankan seharian seolah tertinggal di belakang. Mobil melaju menuju pusat kota, melewati deretan gedung tinggi yang lampunya berkilauan seperti bintang jatuh. Sesampainya di sebuah apartemen mewah, penjaga pintu langsung membungkuk hormat. "Selamat malam, Nona Hana." Ia hanya mengangguk pelan. Begitu masuk ke unitnya, suasana langsung berubah drastis. Ruangan luas dengan lantai marmer, lampu gantung kristal, dan jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota dari ketinggian. Hana melepas sepatu lamanya perlahan, meletakkannya rapi di rak. Ia berjalan ke ruang tamu, membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas berlogo emas. Di sana tertulis jelas, Direktur Utama, Hana Prameswari. Ia duduk di sofa empuk, menatap kartu itu lama. Hari ini masih sama, gumamnya lirih. Suaranya terdengar lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena peran yang harus ia jalani setiap hari. Di atas meja kaca di depannya, tersusun berkas-berkas perusahaan bernilai miliaran rupiah, grafik keuangan, laporan cabang, hingga proposal investasi internasional. Ia membuka salah satu dokumen, membaca beberapa baris, lalu menutupnya lagi. Pandangannya beralih ke jendela besar. Lampu kota berkelip seperti lautan cahaya. Dalam pantulan kaca, terlihat wajahnya sendiri. Wajah yang siang tadi dianggap biasa saja oleh orang-orang. "Lucu ya," bisiknya pelan.
Di satu tempat, aku dianggap tak berarti. Di tempat lain, semua orang menunggu keputusanku. Ia tersenyum tipis, tapi ada getaran halus di matanya. Bukan kesedihan, melainkan keheningan yang dalam. Keheningan seseorang yang terlalu lama menyimpan rahasia sendirian. Ia berdiri dan berjalan mendekati jendela, menempelkan telapak tangannya pada kaca dingin. Ingatannya melayang pada wajah-wajah di kantor tadi siang. Rina yang cerewet tapi tulus, pegawai yang berbisik di belakangnya, pria yang menyerahkan dokumen tanpa rasa bersalah. Aku ingin tahu, ucapnya lirih, hampir seperti doa. Siapa yang benar-benar baik, tanpa tahu siapa aku. Kalimat itu menggantung di udara, pelan tapi penuh makna. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diamnya, ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak sedang bermain peran. Ia sedang menguji dunia. Dan dunia bahkan tidak sadar sedang diuji. Keesokan paginya, kantor kecil itu mendadak heboh. Kabar beredar cepat seperti angin kencang. Dengar-dengar, pemilik perusahaan mau datang hari ini, bisik seseorang dari meja belakang. Serius? Yang katanya masih muda itu? Sahut yang lain. Iya, katanya cantik dan super tegas. Suasana langsung berubah. Meja dibersihkan, kaca dilap, bahkan tanaman plastik di sudut ruangan diputar posisinya agar terlihat lebih hidup. Rina berlari kecil menghampiri Hana yang sedang mengetik tenang. Han, kamu santai banget sih, katanya setengah panik. Ini bos besar mau datang. Hana menoleh perlahan, wajahnya tetap tenang seperti danau tanpa riak. Oh iya, jawabnya ringan. Rina mengangguk cepat. Aku deg-degan. Gimana kalau dia galak? Hana tersenyum lembut. Mungkin dia cuma ingin melihat siapa kita sebenarnya. Rina mengerutkan kening. Maksudnya? Hana tidak menjawab. Ia hanya kembali menatap layar komputer. Sementara di sudut bibirnya tersimpan senyum kecil. Senyum seseorang yang tahu rahasia besar, yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Jam dinding menunjukkan pukul 9:55 menit. 5 menit sebelum waktu yang dikabarkan. Suasana kantor yang biasanya riuh kini berubah menjadi sunyi yang aneh, seperti udara sebelum hujan badai turun. Tak ada lagi suara tawa, tak ada kursi berderit, bahkan bunyi ketikan pun terdengar pelan, seolah semua orang takut suaranya dianggap kesalahan. Beberapa pegawai berkali-kali merapikan kerah baju, ada yang mengelap keringat di pelipis, ada pula yang diam menatap pintu utama seperti menunggu takdir masuk. Rina berbisik gugup pada Hana. Han, aku ngerasa jantungku kedengeran sampai luar dada. Hana menoleh pelan, matanya tenang. Tarik napas, katanya lembut. Bos besar juga manusia, bukan badai. Rina menelan ludah. Iya sih, tapi manusia yang bisa memecat kita kapan aja. Hana tersenyum tipis, seolah ucapan itu terdengar jauh sekali dari pikirannya. Detik-detik terasa berjalan lambat. Jarum jam bergerak satu garis, lalu satu lagi. Hingga akhirnya, klik. Suara gagang pintu utama ditekan. Semua kepala langsung menoleh serempak. Pintu terbuka perlahan. Bukan sosok wanita elegan yang masuk lebih dulu, melainkan seorang pria berjas rapi dengan wajah serius dan langkah tegap. Ia berhenti di tengah ruangan, matanya menyapu seluruh karyawan satu persatu dengan tatapan profesional. Beberapa pegawai langsung menunduk hormat. Rina berbisik cepat. Itu pasti asistennya. Suasana makin tegang ketika pria itu tidak berkata apapun. Ia justru melangkah lurus, melewati meja-meja, melewati manajer divisi, dan terus berjalan, sampai berhenti tepat di depan meja Hana. Hening, sunyi yang kali ini terasa berat. Pria itu menundukkan kepala sedikit. Selamat pagi, Bu, ucapnya sopan dengan suara jelas. Mobil sudah siap. Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong. Beberapa pegawai saling melirik. Ada yang mengerutkan kening, ada yang hampir berdiri karena mengira ia salah orang.
Rina bahkan refleks mencengkram lengan kursinya. "Bu?" Bisiknya nyaris tak terdengar. Hana mengangkat wajah perlahan. Tak ada keterkejutan di matanya. Ia hanya memandang pria itu dengan tenang, seperti seseorang yang memang sudah menunggu kalimat itu sejak tadi. "Baik," jawabnya lembut. "Tunggu sebentar." Suaranya berubah, bukan lebih keras, tapi lebih dalam, lebih tegas, lebih berwibawa. Seluruh ruangan membeku, seolah waktu berhenti tepat di detik itu. Mata semua orang kini tertuju pada Hana, wanita yang selama ini mereka anggap paling sederhana. Rina menatapnya dengan napas tertahan. "Han," suaranya bergetar. "Kamu dipanggil Bu?" Hana berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tidak terburu-buru, tapi ada aura yang berbeda saat ia menegakkan tubuh. Punggungnya lurus, dagunya sedikit terangkat, dan tatapannya jernih, seperti kaca yang memantulkan cahaya. Seketika, orang-orang merasakan sesuatu yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. Wibawa. Tanpa perlu bicara keras, tanpa perlu marah, kehadirannya saja sudah membuat udara terasa berubah. Pria berjas itu tetap berdiri hormat di depannya, menunggu instruksi seperti seorang bawahan menunggu perintah pimpinan tertinggi. Salah satu pegawai yang dulu sering menyuruh Hana mengerjakan tugas tambahan mendadak pucat. Tangannya gemetar sampai map yang ia pegang hampir jatuh. "Nggak mungkin," gumamnya lirih. "Ini pasti salah paham." Tapi tak ada yang menjawab, karena semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Potongan-potongan kenangan mulai tersusun di kepala mereka. Kesabaran Hana, senyumnya, caranya menerima perlakuan mereka tanpa protes. Rina menutup mulutnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Han, jangan bilang," katanya pelan. Suaranya nyaris pecah. Hana menoleh padanya. Senyum lembut itu masih ada, tapi kini terasa berbeda. Bukan senyum pegawai biasa, melainkan senyum seseorang yang menyimpan kebenaran besar. Dan di detik itu, sebelum satu kata pun terucap, seluruh ruangan mulai menyadari satu hal yang sama, bahwa wanita sederhana yang selama ini mereka remehkan mungkin bukan siapa-siapa, atau justru adalah segalanya. Keheningan di ruangan itu terasa seperti menekan dada setiap orang yang berdiri di dalamnya. Tak ada yang berani bergerak, bahkan suara napas pun terdengar jelas satu sama lain. Hana memandang sekeliling perlahan. Matanya menyapu wajah-wajah yang selama ini ia lihat setiap hari. Wajah yang pernah tersenyum padanya, yang pernah mengabaikannya, yang pernah membicarakannya diam-diam. Ia melangkah satu langkah maju. Tumit sepatunya menyentuh lantai dengan bunyi pelan, tapi cukup membuat semua orang tersadar bahwa momen ini nyata. "Sepertinya," ucapnya tenang, "sudah waktunya kalian tahu siapa saya sebenarnya." Suaranya lembut, namun memiliki ketegasan yang tak bisa dibantah. Pria berjas di sampingnya langsung sedikit menunduk. Sikapnya menunjukkan hormat yang tak dibuat-buat. Pemandangan itu membuat jantung semua orang berdegup lebih keras. Pegawai yang dulu sering menyuruh Hana fotokopi berkas mendadak maju selangkah. Wajahnya pucat seperti kehilangan warna. Maaf, kalau selama ini saya," katanya terbata. Suaranya nyaris hilang. Hana menatapnya, bukan dengan marah, melainkan dengan tatapan yang justru membuatnya makin merasa bersalah. "Tidak perlu minta maaf sekarang," jawab Hana pelan. "Saya tidak pernah tersinggung." Kalimat itu sederhana, tapi justru terasa menusuk, karena semua orang tahu, memaafkan tanpa diminta seringkali jauh lebih menyakitkan daripada dimarahi. Pria itu menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Di sudut ruangan, seseorang berbisik lirik. Jadi, dia benar-benar tak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Mereka takut jawaban yang akan muncul benar adanya. Hana lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. "Saya sengaja bekerja di sini sebagai staf biasa," katanya. Beberapa orang langsung menegakkan badan.
Saya ingin melihat sesuatu yang tidak bisa saya lihat dari kursi direktur. Ia berhenti sejenak, memberi ruang agar kata-katanya meresap. Saya ingin melihat bagaimana orang memperlakukan orang lain ketika mereka merasa lebih tinggi. Suasana terasa semakin berat. Rina menatap lantai. Air matanya jatuh tanpa suara. Hana melanjutkan dengan nada tetap tenang. Perusahaan ini tidak dibangun hanya dengan angka dan laporan. Ia dibangun dengan hati manusia. Dan hati selalu terlihat dari cara kita memperlakukan yang kita anggap tidak penting. Tak ada yang berani menatapnya sekarang. Karena setiap orang merasa kalimat itu sedang berbicara langsung pada nurani mereka. Rina akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Suaranya bergetar. "Han, aku malu," katanya lirih. "Aku sering bercanda soal kamu. Aku kira kamu cuma..." Ia tak sanggup melanjutkan. Hana menatapnya hangat, lalu menggeleng pelan. "Rin," ucapnya lembut, "kamu tidak pernah jahat. Kamu hanya belum tahu." Rina menggigit bibir, air matanya jatuh semakin deras. "Kenapa kamu tetap baik sama kami, padahal kami nggak tahu diri?" Hana tersenyum, senyum yang sama seperti dulu, tapi kini terasa jauh lebih dalam. "Karena nilai seseorang bukan ditentukan dari bagaimana orang lain memperlakukannya," jawabnya pelan, "melainkan dari bagaimana dia tetap memperlakukan orang lain." Kalimat itu membuat beberapa pegawai lain ikut menunduk. Dada mereka terasa sesak oleh rasa bersalah yang datang bersamaan. Hana lalu meraih tas kecilnya, tas yang selama ini dianggap murahan oleh banyak orang. Ia menatap ruangan itu sekali lagi, bukan dengan kebencian, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kehangatan yang anehnya membuat hati semua orang terasa hangat sekaligus perih. "Mulai hari ini," katanya pelan, "saya harap kita bekerja bukan karena takut jabatan, tapi karena menghargai satu sama lain." Ia melangkah menuju pintu, diikuti pria berjas di belakangnya. Saat ia melewati mereka, tak satu pun berani bicara, hanya mata yang mengikuti langkahnya dengan perasaan campur aduk, kagum, malu, dan tersentuh. Pintu terbuka, lalu tertutup kembali. Dan di detik sunyi setelahnya, seluruh ruangan menyadari satu kebenaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Wanita sederhana yang mereka remehkan itu telah mengajarkan pelajaran terbesar dalam hidup mereka, bahwa kerendahan hati seringkali adalah wujud tertinggi dari kekuatan. Kadang hidup tidak memberi pelajaran lewat kata-kata, tapi lewat pertemuan dengan seseorang yang diam-diam mengubah cara kita melihat dunia. Hana tidak membalas perlakuan buruk dengan amarah. Ia membalasnya dengan kebenaran, dan itulah yang paling mengguncang hati semua orang. Jika kisah ini menyentuh perasaan kalian, ingatlah satu hal. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Dan mungkin saja, orang yang kita abaikan hari ini adalah jawaban doa kita di masa depan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati kalian.